unless it's fun. So the question is, how to make it fun? Yeah, fun comes from proper purpose and system. That's what I feel. Jadi ada dua aspek di sini. How I define purpose is this diagram right here. So orang tuh sering bilang purpose itu reason, bener nggak sih? Ikigai kan, reason for being gitu. But I flip it. Purpose is not the reason, it's the vehicle. Jadi yang kayak tadi Iqbal bilang, purpose is actually the tools, the energy, the vehicle. Dari kita punya reasonnya apa, purpose itu tuh yang ngedorong. Jadi bukan yang awalnya. Awalnya tuh apa? Traits. I always believe that kita tuh lahir di sini, kalau misalnya bahasanya N, cosmic task. Kita tuh udah punya reason buat ada di dunia ini. Cuma tinggal kita bisa nemuin atau enggak gitu. That's traits. Nah, purpose itu adalah yang ngedorong ke sana sampai akhirnya jadi outcome. Buat jadi contoh, ini kita ambil contoh making money ya, because we're here to make more money. Yes to that? Yes? Perfect. Oke, loncat ke atas gimana? Gimana cara kita loncat ke atas? Caranya ada banyak, but one of my most favorite one is what we call human brain waves. Karena my background is biomedicine, so I always hack it through my brain. Neuroscience. I love this so much. Neuroscience, neuropsychology. We have 5 brain waves. Ketika kita bangun sekarang, kita ada di beta. Ketika kita tidur, kita ada di delta. Ketika kita meditasi atau kita sangat senang, kita ada di gamma. Nah, ini biasa achieve-nya lewat meditation. Nah, alpha sama theta itu tuh di antara kita bangun, di antara kita tidur. And that is the reason why, pernah nggak teman-teman sebelum tidur terus banyak ide muncul? Kenapa? Karena kita lagi transisi dari beta, kita mau ke delta. Kita nggak akses alpha sama theta. Jadinya otak kita creative state. That's the hack sebenarnya. Ada juga kemungkinan seperti ini. Pernah nggak pas mandi tiba-tiba merasa ada ide? Sama. Atau mohon maaf, pernah nggak ketika buang air besar tiba-tiba ada ide? Sama juga kasusnya. Our brain shifts from beta to alpha. Kalau misal tidur biasa ke theta. Nah, itu namanya primal inclination. Primal inclination ini tuh apa? It's basically our deepest and most natural direction of our energy. Makanya tadi Iqbal bilang energi gue suka banget. Align banget sama obrolan hari ini. Kita nggak janjian ya? Kita nggak janjian loh. It's energy. It's inside us. The parent of curiosity, drive, and perception that shows up before conditioning, ambition, or fear distorted. It's not about what you want to be, but it's about what you cannot help but be. I think kata kuncinya di bawah sini sih. Bukan berarti kita mau jadi apa, tapi kita tuh ditakdirkan untuk jadi apa gitu. Bukan berarti gue bilang, oh kita nggak bisa ngubah takdir. Enggak. Tapi kalau misalnya kita udah ditakdirkan buat menjadi ini, terus kita boost di sana kan jadi lebih lagi gitu loh. It's not about going against the current, it's about going to the right current. Kebayang nggak? Jadi it's not about going against or with the current. It's about going in the right current. That's about it. It's primal inclination. Ya. Nah jadi kita udah tahu di kehidupan kita, ketika kita bisa nge-tap itu, yang kita akan dapatkan adalah radical self-awareness. Pada akhirnya, kita cuma butuh self-awareness. Dan ini ada hubungannya dengan content creation juga, dengan bisnis juga. It's very important. Karena kita semua di sini familiar sama VEPSA model. Atau mungkin VGMS model zaman-zaman dulu. Step pertama tuh apa? Visioning. It's about knowing what to talk about. Niche kita apa? Sub-niche kita apa? Micro-niche kita apa? Kita ngomong ke orang siapa? Kemarin kita baru bahas ini ya, Dion dia. It's about self-awareness. Kita harus tahu dulu. Kita nih mau ngebahasnya tentang apa. Kalau kita aja nggak tahu gimana audiens. Mungkin gini teman-teman. Tadi explanation dari Mike tuh very profound. But I'd like to remind or maybe introduce you guys to the concept. Ada yang pernah dengar konsep first arrow, second arrow nggak? First arrow, second arrow. Belum ya? First arrow, second arrow. Jadi gini. Ada pepatah bilang. Dalam hidup ini kita tuh ditembak sama anak panah tuh dua. Dua anak panah. 2 kali. Nah, anak panah yang pertama ini, kita tuh nggak bakal bisa lari dari dia. Why? Yang kayak tadi Mike bilang, it's external things that life brings into us gitu loh. Tiba-tiba hujan nih, event tiba-tiba hujan. Tapi you know what? I think the rain was a paid actor. Karena tadi kalian meditasi ada suara hujan-hujan gini, man. I think that was quite nice. Hujan nih, gue bikin event hujan. Atau misalnya, amit-amit. Kita lagi event, terus habis itu mati lampu. Kayak chaos nih pasti kan. Yang kayak gitu loh. Atau kalau misalnya ke kehidupan kita pribadi, let's say kita udah closing klien nih. Terus tiba-tiba, the next day dia ngajari deh gitu loh. Atau misalnya, this is important, but this is not the most important. Why? Because we have a concept called hierarchy of productivity. Ini udah dari zaman productivity 2022 ya, kita ngebahas soal ini. So there's something called focus management, energy management, and time management. And I really apply this. Dan nanti ketika di sesi-sesi berikutnya akan kelihatan cara make ini gimana,
ketika hasil dari perkontenannya udah kelihatan. Jadi case tadi akan di breakdown. But I want you guys to focus on this. 3 things. Ada alasan kenapa time management tuh di bawah, ada alasan kenapa energy management di tengah, dan ada alasan kenapa focus management tuh di atas. Because I want us to pay attention to focus management. Focus management bukan yang terpenting, karena semuanya sama-sama penting, tapi ini adalah hal yang paling sering kita lewatin, sayangnya. Let me tell you, semuanya penting. Tapi ini adalah hal yang paling sering kita lewatin. Tapi ketika kita taruh ini di atas, kalau misalnya kita bisa menguasai ini, ibaratnya kayak Pareto. Ini adalah 20% dari 80% ini. Kita udah nguasain ini, tapi kalau misalnya atasnya kita nggak kuasain, buyar tetap. Why? Let me tell you. For example, kita nggak usah ngomongin time management ya, udah banyak, kita udah ngerti time management. Contoh, time management kita udah bagus. Dalam 1 hari, kita punya waktu luang 2 jam nih. Fox Behavior Model. Ada yang pernah dengar nggak Fox Behavior Model? Kalau belum, jadi basically begini. Ya, jadi Fox itu basically B sama dengan M-A-T. Jadi tinggal kita ingat B match. M itu apa? Motivation, ya. A itu udah kayak accentnya ini banget kan. A is ability, and the last one is T. T is trigger, ya. Motivation, ability, and trigger. Kalau misalnya kita nggak mau nunda-nunda, kita harus ngerti 3 ini, karena ini akan meng-affect behavior kita. I'm gonna give you an example. Itu HP Ricky atau HP Sepri? Ya, boleh pinjam nggak? Cuman buat jadi prop saja. For example, guys, imagine. Misalnya Ricky lagi pergi sama fiancé-nya. Bentar lagi nikah. Ricky lagi pergi sama fiancé-nya. HP ini ada di dalam tas fiancé-nya Ricky, kita taruh sini ya. So, we need to take a look at these 3 things. Motivation, ability, trigger. Kalau misalnya HP ini berdering, ada orang telepon, kita bakal nunda-nunda untuk ambil atau enggak. Skenario-nya banyak nih. The thing is with this, 3 ini harus ada. Kalau satunya hilang aja, nggak bakal bisa bekerja. Jadi kita pasti bakal nunda-nunda. Contoh, kalau misalnya HP-nya ada di dalam tasnya fiancé-nya Ricky, HP-nya ada di dalam tas fiancé-nya Ricky, mungkin dia tuh yang telepon Sepri, bisnis partnernya. Mau nggak mau lu angkat dong, Rick. Harus lu angkat dong. Bisa jadi ada client dealing atau tiba-tiba harus ngurusin kerjaan atau gimana. Motivasinya ada. Triggernya ada nggak? Ada. Kenapa? Karena teleponnya berdering, bener ya? Teleponnya berdering. Tapi karena itu teleponnya di dalam tasnya fiancé-nya Ricky, kebetulan barangnya banyak banget. Susah diambil. Ability-nya nggak ada. Karena ketumpuk di dalam. Dia nyari-nyari, udah nyari 5 menit kok, tasnya kagak ketemu-ketemu. Entar aja deh, Sep, gitu loh. Itu ability. Ability-nya nggak ada. Jadi motivasinya ada, buat ngomongin kerjaan, triggernya ada, teleponnya berdering. Tapi ability-nya nggak ada, percuma nggak bisa. Nah, coba kita ganti. Misalnya, ability-nya ada, triggernya ada, tapi motivasinya nggak ada. Contoh gimana? Ditelepon bukan sama Sepri, ditelepon sama kita tahu ini pasti Bang yang telepon. HP-nya nggak di dalam tas, di depan meja makan. Kelihatan, tinggal kita ngangkat. Nomornya nomor bank, kita tahu, kita udah save. Ability-nya ada nggak? Ada. Ya kan, tinggal kita ambil. Triggernya ada nggak? Berdering tuh telepon. Kita ngeliat juga lagi. Tapi motivasinya nggak ada. Karena nggak ada meaning yang kita ngambil ini. Kita tahu pasti kita ditawarin kartu kredit. Nah, ada juga. Ya. We're gonna talk about dopamine compounding, flow science, and environment manipulation. This is my favorite topic, by the way. So, dopamine compounding. Ada yang pernah dengar dopamin? Pasti ya, dopamin ya. Aman ya? So, there's something called activation energy. Dalam segala hal apa yang kita lakukan di kehidupan ini, kita tuh butuh sebuah threshold yang kita perlu lewatin supaya kita nggak mager. Kebayang ya? Kita tuh cuma butuh mulainya doang nih. Karena yang paling susah tuh mulainya, bener nggak? Kita mau lari, kita mau ngonten. Yang paling susah itu tuh bukan ngontennya, tapi kita dandannya, setup kameranya, duduk depan kamera, mulai press recording, itu yang susah, bukan ngontennya. Nah, jadi itu yang namanya activation energy. Seringkali kita punya di sini, tapi activation energy di sini. Sekarang pertanyaannya gimana supaya kita bisa produktif?
Kita bisa produktif dengan cara kita naikin ini, atau enggak kita turunin ini. Ya, ngehacknya gimana? Kita harus kenal yang namanya dopamin. Dopamin is our neurotransmitter. It's our body reward system, and it affects our mood and motivation. Nah, ini compounding. Ada yang namanya cut-off di sini. This is what I do. So before 6 p.m. or before I finish my work, ini teman-teman tinggal adjust ya, mau kapan ya. Teman-teman kan tahu waktu istirahat teman-teman sendiri kapan. But before I finish my work, I only focus on quality dopamine. Work, journaling, meditating, a gym. Believe me or not, I don't listen to music before 6 p.m. Kecuali ambient music, tau gak sih ambient music yang kayak buat binaural beats gitu? I listen. Tapi musik yang ada liriknya sifatnya buat entertainment, I don't listen. I only listen after. Why? Supaya kita tuh bisa memaintain dopamine level kita. Karena setiap hari ke-reset ke bawah. Set, kita bangun tidur ke-reset. Cuman gimana kita bisa maintain di sini supaya work feels fun. It feels, we crave for work again gitu loh. Itu caranya di sini dopamine compounding. Setelah selesai, ini adalah hal yang membawa kita ke titik saat ini, which is flow science. Flow state, ada yang pernah dengar flow state nggak? Pernah ya? Pasti ya. So for me, it's basically a state of bliss. Flow state is a state of bliss. Segala hal yang susah jadi gampang. Segala hal yang berat jadi ringan. Waktu yang rasanya 10 jam jadi 1 jam. That's flow state. Buat bisa mencapai flow state, di sini kita harus paham 2 hal. Ya. Ada yang namanya skill level, sama ada yang namanya challenge level. Yang kita perlu lakukan untuk mencapai ini, kita harus nge-balance keduanya. Kalau misalnya kita punya skill level kita itu high, tapi task difficulty-nya itu low, kita akan bosen. Kebayang nggak? Kita jago matematika, tapi dikasih pertanyaannya 1 tambah 1 sama dengan berapa? 100 biji, bosen kan? Ah, males dah, gue nggak mau kerjain gitu loh. Karena udah nggak menantang. Tapi kebalikannya sama juga. Kalau misalnya kita dikasih tantangan tinggi banget, tapi kita belum bisa nih. Kita baru kelas SD, dikasih soal SMA. Wah, mampus tuh kita. Langsung anxiety. PR-nya gimana? Kita harus ada di dua-duanya di sini. Hal-hal teknis nih. Saya tahu, mungkin gue lebih jago di content marketing gitu loh. Yang kalian lakuin adalah ini. Do not do things that you are not good at. Makanya penting banget buat punya tim, buat punya partner di sini. Yang melengkapi kita. Kita nggak jago ngedit video, jangan ngedit gitu loh. Udah 2,5 tahun, I never edit my videos. Kalau misalnya ada Helmi, ada Yuda, ada Dava, kenapa harus gue yang ngedit? 1, mereka ngedit lebih cepat. 2, mereka ngedit lebih jago, lebih bagus. Ngapain gue ngedit? So for me, to be able to scale the business, I focus on the more important tasks, which is like business development, ketemu-ketemu orang, cari opportunity. That's what I'm good at. Bikin konten. Jadi, hal yang kita is uncontrollable. Do not rely on motivation, but rely on your environment. Ya, rely on your environment. Gimana cara kita untuk rely on our environment? Use our 5 senses. Karena kita mempersepsikan lingkungan kita itu tuh dari 5 indera kita. Benar ya? We use our 5 senses. So we prime that. First, kalau misalnya kita punya 2 meja, atas sama bawah, lebih mending yang mana? Of course, bawah. Why? It's messy. Bukan masalah karena ini messy atau gimana. Kalau misalnya ini berantakan kayak gini, kita mau ngerjain yang di sini, dikit-dikit mata kita ngeliat ke sini, ngeliat ke sini, ngeliat ke sana, ngeliat ke sini. Kenapa? Karena it's messy, it distracts our field of view gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mau kerja, kita cuma butuh laptop depan, kita cuma ada laptop, ya kita cuma kerja yang ada di laptop, bener ya Jare? Flowzone Blueprint kan gitu kan? There are certain smell yang bisa meningkatkan fokus kita. Proven by science. Frankincense bisa, citrus bisa, peppermint bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari scented candle atau diffuser atau gimana, kalau misalnya teman-teman pakai wangi-wangian itu, it can heighten your focus. Itulah kenapa di beberapa coffee shop, itu BTW gue nggak intentional tuh, itu beneran tuh, lupa. Itulah kenapa di beberapa coffee shop, there's certain scents to stimulate you to do something. When you go to coffee shops, you smell coffee. When you go to the cinema, you smell popcorn. It's not even the popcorn, it's perfume. Bikin apa? Bikin lapar, jadi gue pengen beli popcorn gitu loh. Same thing with focus, with work. We need to design the environment. Next, our sense of taste. We can eat bubble gum. Maybe I'm gonna eat bubble gum after this. Why? Because kita tahu, otot kita ketika bekerja, darah akan mengalir ke otot tersebut. When we chew, the part of our mouth that chews, gusi kita ini nih, atau gigi kita yang mengunyah,
itu tuh akan mengirim oksigen lewat darah ke bagian otak kita yang improve fokus kita. It's proven by science. And that is the reason why if you see soccer players, basketball players di luar sana, mereka tuh ngunyah permen karet kan? Sambil main. It's to improve their focus. So you can try that too. Mungkin abis ini kita bisa beli permen karet ya Mike. Makannya kalau ada yang ngantuk makan permen karet. My favorite one. Ini sedikit nge-flexing nggak apa-apa ya? Yeah. Itu ada 2 jawaban sih Bro Diondi. In my opinion. Jawaban pertama adalah kita tahu. Kita tahu kita cuma ngobongin diri kita doang. Because sometimes we fake productivity. Misalnya to-do list kita ada 5. Yang paling penting nih 1 nih. Sisanya kerjaan-kerjaan kecil. Tapi karena yang 1 ini susah, gue kerjain yang 4 lain dulu deh gitu loh. Itu kita ngebohongin sendiri-sendiri. Dan kita tahu jawabannya sebenarnya yang penting tuh ini. Ya makanya lu mulai aja gitu. Nah makanya productivity itu ada 2 cara sebenarnya. Nomor 1 kita selesain banyak yang kecil-kecil gampang dulu biar kita dapat momentum baru yang susah. Atau enggak yang kedua ada konsep yang namanya eat the frog kan. Kita selesain yang susah dulu baru yang gampang. If me personally, I'm the first one. I'm the prior one. Gue selesain banyak yang gampang dulu. Momentumnya udah ada jadi lebih gampang. Kenapa? Karena buat kita transisi dari kita nggak fokus ke fokus tuh butuh 23 menit. Jadi task kecil-kecil itu ibaratnya kayak gateway gue buat ke fokus tuh.